Halo, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di seri Ngoding Android. Kali ini kita akan membahas tentang GitHub. Materi ini mungkin memang tidak terkait dengan ngoding Androidnya, tapi akan sangat membantu Anda ketika kita ngoding bersama teman, ya, dengan tim. Dan juga akan membantu ketika kita membackup source code kita, ya, buat jaga-jagalah. Nah, kita akan membackup atau menjadikan project kita ini sebagai sebuah GitHub repo dan akan kita simpan di GitHub. Ya. Nah, sebelum itu kita perlu membuat repository GitHub kita di GitHub. Mari kita ke GitHub, kemudian sign in. Kita perlu buat repository baru yang akan kita gunakan untuk menyimpan source code kita atau project kita. Klik new, kemudian beri nama Central App. Saya beri nama Central App saja. Dan ini adalah project Android untuk aplikasi Central App Department Apps, ya, sistem informasi. Saya akan buat public saja untuk saat ini, jadi bisa diakses. Tapi mungkin nanti akan saya ganti menjadi private ketika di project ini sudah terdapat informasi sensitif terkait atau mungkin rahasia terkait departemen saya atau institusi saya. Saya rasa itu mungkin cukup. Kita create repository. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini masih ada. Ini petunjuk untuk mengupload atau menghubungkan project kita ke uh, ke GitHub. Ya. Ini kalau pakai command line, kalau seandainya kita punya repository yang baru ya, ini yang akan kita lakukan. Atau kalau seandainya sudah punya repository yang Git sebelumnya dan ingin kita hubungkan dengan GitHub, bisa kita gunakan cara berikut. Atau kita juga bisa mengimport dari repository lain. Atau mungkin kita bisa juga menggunakan GitHub Desktop. Nah, ini dilakukan melalui terminal atau command line atau perintahnya kita ketikkan. Tapi karena kita menggunakan Android Studio, di mana Android Studio tersebut sudah memiliki ini version control integration system terintegrasi, kita akan gunakan fasilitas ini untuk berkomunikasi dengan GitHub atau mengelola source code kita di GitHub. Bagaimana caranya? Nah, setelah kita membuat repository seperti ini, ya, tentu kan belum ada kodenya ya, karena kita baru buat repository kosong. Dan di sini diberikan petunjuk untuk menambahkan source code ke repository ini. Kita ikuti petunjuk ini sebagai pedoman, tapi kita mungkin tidak akan menjalankan ini, tapi hanya sebagai pedoman saja. Pertama, ini hanya untuk membuat file yang akan kita tambahkan ke dalam repository. Kita tidak perlu ini karena kita sudah punya source code sendiri, file-filenya. Yang pertama kita perlu init. Git init ini untuk menginisialisasi repository GitHub kita. Untuk menginisialisasi repository GitHub kita bisa ke menu VCS ini. Oh ya, sebelumnya source code kita ini belumlah merupakan sebuah repository GitHub. Ini bisa dilihat di sini tulisannya masih VCS dan di sini belum ada nama branch yang aktif. Kalau seandainya nanti sudah menjadi sebuah repository GitHub, maka di sini akan menjadi Git dan di sini akan menjadi akan tampil branch-nya. Oke, kita inisialisasi terlebih dahulu. Kita gunakan perintah VCS enable version control integration. Di sini kita diminta untuk memilih version control system yang akan kita gunakan. Kita gunakan Git saja, karena ya kita akan gunakannya ke GitHub. Jangan pilih Mercurial atau Subversion. Oke.
Bisa Anda lihat di sini, Android Studio sedang mengaktifkan atau menjadikan source code kita sebagai sebuah repository Git. Oke, nah sekarang di bagian kanan bawah ini sudah kita lihat branch dari project kita, yaitu namanya master. Dan juga kita lihat di sini menu VCS sekarang berganti menjadi Git. Artinya repository kita sudah menjadi sebuah repository Git. Kita perlu menghubungkan repository kita ke GitHub. Selanjutnya adalah kita perlu menambahkan file-file yang akan kita upload ke GitHub ke dalam repository kita. Kemudian melakukan commit. Ya, ini ada dua perintah. Nah, di Android Studio, kedua perintah tersebut dijalankan melalui satu tombol, yaitu commit. Ini. Atau kalau di Git, kita pilih commit. Di sini akan ditampilkan file-file mana saja yang belum yang berkemungkinan bisa kita upload, kita pilih saja semua. Atau kalau Anda ingin cek satu persatu silahkan. Tapi saya percaya saja. Kita pilih semua. Kemudian kita tuliskan pesan commit-nya apa. Biasanya sih ketika commit pertama orang bikinnya first commit. Saya buat Bismillah. Oke, kemudian bisa kita commit terlebih dahulu. Commit ini artinya kita menambahkan file-file tersebut ke dalam repository kita, repository aktif. Oke, ada pesan check file, 2 warning, 1 to do. Oke, saya tidak peduli, saya commit saja. Commit anyway. Ini kan ada warningnya, jadi nggak langsung commit ya. Kalau nggak ada warning, mungkin akan langsung commit. Kita lanjutkan commitnya. Oke, sudah commit. Ya. Sudah kita commit. Nah, setelah commit, selanjutnya kita push. Oh ya, belum bisa push. Kalau di sini sih, kita diminta untuk mengganti nama branch-nya menjadi main. Oke. Sementara sekarang nama branch-nya adalah master ya. Untuk menggantinya, kita bisa ke menu Git, kemudian branches, kemudian untuk master ini, local branches master, kita klik, kemudian rename, ganti dengan main. Klik, rename. Oke, selesai. Ya ini karena GitHub beberapa waktu yang lalu mengganti default branch utamanya dengan nama main. Kalau sebelumnya namanya master. Next, kita tambahkan nama atau URL dari repository tujuan kita, yaitu ini. Atau ini. Copy ini. Dan ingat, ini namanya adalah origin. Kita ke menu Git lagi. Kemudian manage remote. Tambah namanya origin. URL-nya yang kita copy tadi. Oke. Oke. Sampai di sini kita sudah memiliki ya, siap untuk di-upload. Step terakhir adalah kita perlu mengupload source code kita ke GitHub dengan mengetikkan perintah git push origin menu origin main. Ini ya kalau pakai terminal. Kalau di Android Studio sih kita tinggal klik push. Ini saja. Oke, di sini ada preview apa yang akan kita push, kemudian commit mana yang akan kita push. Kita push saja. Push. Push itu sama dengan upload. Oh, karena Android Studio ini muncul peringatan ini, karena Android Studio ini baru pertama kali digunakan dengan GitHub, kita perlu, ya Android Studio ini perlu login ke GitHub kita. Di sini ada pilihan loginnya, bisa dengan menggunakan GitHub, bisa menggunakan token. Saya akan gunakan token saja. Use token. Servernya github.com, ya kita generate tokennya.
Kalau seandainya Anda belum login ke GitHub, maka Anda akan diminta login terlebih dahulu sebelum halaman ini muncul. Nah, di sini kita bisa beri nama tokennya apa. Saya akan beri nama Android Studio GitHub PC Campus. Oke, karena mungkin nanti saya juga akan gunakan di laptop. Expiration date-nya saya buat saja 90 hari karena ini mungkin cukup untuk mengembangkan sebagai satu semester ya. Kemudian di sini sudah dipilih scope yang menjadi pilihannya. Oke, Anda bisa ini atur sesuai kebutuhan Anda. Selanjutnya generate token. Oke, di sini akan muncul token, kode token, Anda copy. Dan ingat, kode token ini bersifat rahasia, jadi jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Karena ketika orang lain sudah mendapatkan token ini, maka dia memiliki akses ke GitHub Anda. Saya juga sudah punya token yang lain, tapi kodenya tidak akan kelihatan. Oke, copy. Kemudian kita paste ke Android Studio. Paste. Ya, ini langkah ini hanya dilakukan satu kali saja ya, hanya untuk menghubungkan Android Studio ke GitHub. Untuk selanjutnya kita tidak perlu melakukan ini lagi. Sampai tokennya expired ya, sampai 90 hari. Login. Oke. Oke, nah di sini ada notifikasi push main to new branch origin main. Artinya source code kita sudah diupload ke GitHub. Mari kita lihat di GitHub-nya. Kita refresh. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapati source code kita berada di server GitHub. Kita bisa share ke teman-teman kita ataupun hanya menjadi backup bagi kita pribadi. Ataupun kita bisa gunakan action nanti untuk mengenerate project secara otomatis. Baik, demikianlah pembahasan kita untuk backup aplikasi kita ke GitHub. Mudah-mudahan berguna. Jika ada kendala atau pertanyaan, silakan atau kritik ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.